Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Sebelum tidur, senantiasa membaca 100 kali sholawat. Hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Sholawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini, nampak jelas bahwasanya hakikat sholawat bukan hanya sekedar menyandungkan madah kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Halik sebagai Raja Semesta Alam, sehingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasihnya, yang tak lain Rasulullah SAW, agar diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faedah dan berbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Bagaikan oasa yang bertahan dalam kembara zaman, terus-menerus lama terkenang dan tak pernah lekang oleh waktu. Melantunkan sholawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengundang hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak mampu dijangkau nalar. Sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah yang disadur dari buku 114 kisah nyata Doa-doa terkabul, karya Tauhid Nur Azan dan Sulaiman Abdul Rahim. Begini kiranya. Al-Kisah, seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana, beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan sholawat yang disenandungkannya. Demikian juga tak kalah di Mina dan Padang Arafah. Abdullah mendapati pemuda itu masih asyik saja dalam lantunan sholawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut. Setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak malah memperbanyak sholat dan doa padahal itu yang lebih dituntut? Sedangkan engkau semenjak tadi hanya asyik bersalawat saja. Saya memiliki satu alasan tersendiri. Mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan sholawat? Jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah bertukar menjadi himar atau keledai. Bagaimana saya memberitahukan kepada orang-orang ikhwal meninggalnya bapak saya sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih, sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya, pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah seperti sedia kala.
Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu benderang memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih, Muhammad." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahu saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu termasuk orang yang gemar bersalawat kepada aku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepada aku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu. Dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Semoga kisah di atas bisa diambil pelajaran dan bermanfaat untuk penonton semua, yakni dengan senantiasa membaca sholawat bisa memberikan syafaat pada kita baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, wallahu a'lam bishawab.